Ayo, lama banget nih ngejarnya. Banyak dong. Ajakannya dari tadi padahal. Tapi jangan terlalu dipaksa lah. Tadi kan barusan maksa nih. Yo. Bah. Kenapa ini? Bah, Bah. Abah. Apa ini? Bah. Bohong dok. Wah, siapa mah bikin kaget aja, kirain serius. Saya mau itu tuh. Ih. Nah, yang kemarin waktu gue di mana tuh ada orang pingsan ditabokin gitu. Hah? Itu Terus? makin bisa sadar nggak itu? Oh, yang itu saya lihat juga videonya tuh. Meninggal tuh udah. Betul. Oh, jadi Meninggal. bukan ditabokin ya kalau pingsan gitu. Bukan. Harusnya digimanain. Nah, Kalau oke. pertama- Gimana kalau kita latihan nanti kita videoin nih buat teman-teman Coba. pemirsa Ngagoseh ya. Biar tahu. Dia memang udah berusaha, cuman ya karena nggak tahu ya. Tapi nanti kita perbaikin lah. Mudah-mudahan kalau ada kejadian lagi bisa betul-betul selamat. Insya Allah bisa ketolong dan sebenarnya nggak susah, mudah banget. Nah, jadi saya pengen ajarin teman-teman dan mudah-mudahan nanti bisa kita upload ya, biar banyak yang bisa ngambil pelajaran. Kita lagi jalan ya, terang pisah atau teman kita pingsan, kita kan pasti langsung pengen berusaha nolong gitu ya. Nah, yang pertama kita harus lakukan itu coba bangunin dulu. Gimana caranya? Coba gini, Pak, bangun Pak. Paling dia mungkin cuma kelelahan, lapar, atau apalah. Ini bisa kita longgarkan kalau misalnya ini kencang. Ada misalnya tasnya ngikat di sini, kita longgarkan, tinggikan sedikit. Dengan begitu aliran darah ke kepala ngalir dengan baik. Yang jadi masalah adalah kalau kita bangunkan orangnya nggak bangun. Pak, nggak bangun. Mungkin yang paling awal kita bisa deketin pipi kita ke dekat ini. Hembusan nafasnya sambil mata kita ngelihat nih dadanya nih naik turun nggak. Hanya kurang dari 10 detik aja kita sudah bisa lihat oh dia bernafas. Habis itu kita coba raba nadi di sini. Ini teman-teman latihan ya, raba nadi di sini. Nah, ini terasa denyutnya. Nah, berarti dia bernafas, jantungnya juga berdenyut, berarti tanda vitalnya masih berfungsi, tapi bisa jadi dia tetap pingsan. Kalau tetap pingsan gimana? Kita stabilkan posisinya, kita minta tolong panggil misalnya, Bah tolong panggil pertolongan Bah, panggil ambulans. Orang ini kita stabilkan posisinya supaya tangannya taruh di sini dulu, kan? Sorry, ini di siniin ke pipinya, terus kakinya ditekuk, ini. Nah, ya jadi ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira. Ini supaya paru-parunya tidak terhalang untuk bernapas. Dan ini kita naikkan sedikit nih, supaya dia bisa lapang untuk bernapas. Nah, sambil kita nunggu pertolongan. Ada yang satu yang manggil, yang satu lagi nungguin. Jangan-jangan bangun. Oh jangan-jangan malah kita periksa lagi. Denyutnya nggak ada. Sebelum kita nolong, kita harus memastikan kitanya juga akan selamat kalau nolong. Misal dia jatuh di tengah jalan, masa kita resusitasi tengah jalan? Tabrak orang. Jadi kita tarik dulu, pinggirkan dulu, dan kita cari tempat yang teduh, kalau bisa yang penting rata dan keras bawahnya. Karena kalau lembut, empuk, kita nanti waktu pompa nggak bisa maksimal. Oke, jadi kalau ada yang pingsan kita bangunin dulu, Pak, bangunin gitu kan. Kalau ternyata dia nggak respon, ya kita deketin aja ke sini sambil kita lihat. Napas nggak kerasa, ini nggak naik turun, langsung raba nadinya. Enggak juga, tolong panggil pertolongan. Sambil panggil pertolongan, kita sudah harus mulai pijat jantung secepatnya. Jadi jangan ragu-ragu. Yang tepat di mana? Antara dua puting susu nih, di tengah sini. Atau kalau dia pakai baju kan nggak kelihatan. Raba bagian ini kan ada bagian ujung, coba raba masing-masing. Iya, Raba kan? Segitiga itu. Nah dari situ 2 jari ke atas atau 3 jari ke atas lah. Nah di situ kita taruh tangan kita. Jadi tangan yang terserah mau yang bawah atau yang kanan atau yang kiri terserah mana enaknya. Kalau saya sih seringnya yang kiri yang bawah. Terus tangannya diikat begini. Supaya apa tuh? Karena kalau gini pleset, nggak kuat. Jadi kita harus gini ya. Udah ini karena saya tepat posisinya.
Nah, hal-hal yang penting adalah kita harus tegak lurus nih di atas dada si penderita, si korban ya. Nah, kemudian ini siku kita ini harus terkunci. Nah, kalau nggak terkunci, saya sering lihat orang bersituasi gini, yang ada tekanannya. Jadi ini harus terkunci, ini terkunci. Jadi betul-betul yang menekan adalah beban badan kita. Ini tegak lurus. Berapa kali nih? Nah, jadi kalau kita mau, tapi ada yang saya lupa tadi. Kalau bisa ini misalnya ada yang bantu nih. Tapi misalnya ngebantu kan biasanya kita nggak sendirian, kalau nolong rame dia. Didengakin ya. Didengakin sedikit. Nah, sering kesalahan yang saya lihat orang yang ngebantu bagian kepala justru diginiin. Nah, dia merasa pengen bantu, pegangin. Nanti kita lihat banyak yang melakukan itu. Harusnya malah diangkat. Dibuka dikit nih, belakangnya gitu. Dan mulutnya buka. Artinya bagian lehernya yang dipegang supaya dia betul. ya. Kalau dia sedikit begini, Iya. maka lidahnya akan tidak Julur, mengalami saluran nafas. Saluran nafasnya terbuka lebar. Kayak kita narik nafas kan, kalau gini malah nggak enak. Kalau gini, plong. Karena saluran nafas lebih terbuka. Nah, kenapa kita pompa? Karena jantung kan di dalam. Kalau berhenti, karena dia tidak bisa memberikan impulsnya sendiri untuk memompa, kita pompain dari atas. Kita tekenin dari atas. Kan jantung di dalam nih, ini tulang rusuk. Kalau kita tekan kan jantung ketekan. Jadi air darah ngalir lagi ya. Ya, karena di dalamnya ada katup-katup, selama tekanan ada, dia dorong darah ngalir. Waktu dilepas, darah masuk dari bawah, dorong lagi ngalir. Dengan aliran darah bergerak, harapannya apa? Dia bisa sadar. Dan ini kedalamannya, kita tekan kurang lebih harus sekitar 2 inci, 5 sentian. Harus cukup dalam. Ini ya. Ya, ya, karena kalau enggak, jantung nggak dipompa di dalam. Nah, banyak orang gini-gini doang. Enggak akan patah itu. Takut-takut. Ya memang salah satu resikonya adalah tulang rusuk bisa patah kalau terlalu bersemangat, terlalu kencang, gitu loh. Tapi tulang rusuk patah bisa diobatin. Kalau jantung berhenti mati, nggak bisa diapa-apain. Jadi kita bisa, resiko itu bisa diterima, gitu ya. Nah, jadi saya lihat ulang lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Indikasinya apa kalau kita berhenti? Nah, lihat dia mulai bernapas nggak? Oh. Kadang-kadang dia bilang, napas. Respon berarti alhamdulillah. Nah, kalau dia meresponnya kita lihat responnya stabil nggak? Maksudnya dia cuma bernapas sekali, nggak napas lagi, kita cek lagi. Masih belum, lanjutkan. Begitu. Sampai bangun. Nah, seringkali orang merasa kalau sudah memompat sekali, repokin lagi. Nggak, teruskan sampai, karena jantungnya harus teruskan memompa. Kalaupun dia sadar di awal karena aliran oksigennya naik, tetapi jantungnya belum berdenyut sendiri, memang denyutannya karena pertolongan kita, begitu kita berhenti ya berhenti lagi. Jadi kita teruskan sampai dia memang bangun sendiri gitu. Nah, kalau pakai alat kejut itu fungsinya sama. Alat kejut itu fungsinya bukan untuk memompa jantungnya, tapi untuk menyalakan lagi, karena di jantung itu ada sinyal saraf yang melepaskan impuls listrik sendiri. Itu dikejutkan biar dia nyala lagi, Aktifkan itu. diaktifkan lagi, kayak di restart lagi gitu. Karena kadang jantungnya bukan berhenti juga, bisa aja jantungnya begini, fibrilasi. Jadi denyutnya kacau. Begitu dipompa, gitu lagi. Gitu. Tapi itu kan nggak ada di setiap tempat, di airport paling. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk pertolongan pertama ya. Iya. Tentu kita sambil kita jangan Ada upaya kita call yang ini ya. tetap. Jadi waktu kita nolong, panggil. Jangan panggil terus orangnya diliatin. Apalagi baca yasin ya. Iya, udah selesai kalau udah gitu. Dan pastikan lebih baik memanggil orang kalau memang ada yang pompa, ditemenin 1-2 orang cukup minimal untuk bergantian. Nah, kalau akhirnya dia bangun gimana? Dia bangun bernapas setengah-setengah sadar gimana? Seperti tadi yang kita balikkan posisinya, distabilkan, yang taruh di sini terus diputar. Karena dia sudah bangun sambil nunggu ambulans, tapi tetap ditemenin, dipantau, jangan-jangan dia tidak bernapas lagi gitu. Kebayang ya? Mengenai asupan makanan, punya minum atau apa? Nah, itu juga sering terjadi kesalahan. Begitu orangnya pingsan, nggak dicek, dibangunkan, diminumkan. Bangun, minum, air putih, masukin. Kalau dia nggak sadar, orang nggak sadar dikasih air minum gimana? Kesedap, masuk ke paru-paru.
makin nggak nafas. Kita niat nolong malah kita jadi bikin celaka. Oh, dikasih itu minyak kayu putih? Ya, stimulan minyak kayu putih kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kita bangunkan, napas oke, denyut jantung oke, kasih sedikit biar lebih sadar boleh. Nah, kalau dia udah sadar begitu, buatkan mungkin aja hipoglikemi, misalnya kayak Ini ya. ada yang abah misalnya gula darahnya terlalu drop bisa Ya, pingsan bisa, tuh, pingsan. ya kan? Kita bangunkan. Nah, kalau napas jantung oke, buatin teh manis. Puasa, batalin puasanya, nggak apa-apa. Karena ini untuk nyawa kan, keselamatan. Biar dudukkan ini, minumkan sedikit-sedikit pelan-pelan. Selama memang dia sadar. Tapi kalau tidak sadar sama sekali, kita akan mencelakakan kalau kita kasih paksa air minum. Jarak waktu dia jatuh pertama pingsan dengan sampai tidak tertolong itu Kalau dia cuma pingsan karena kelelahan saja, tidak ada masalah jantung, karena misalnya kayak orang lagi upacara bendera belum sarapan atau pingsan kan sering kita lihat kayak gitu ya. Begitu ditidurkan, dibangunkan, dikasih minum paling 5 menit kemudian dikasih teh manis, ya udah bagus lagi gitu. Nah, tapi kalau jantungnya berhenti, kita nggak tolong, kalau sel otak kita nggak dapat oksigen dalam 4 menit saja, sudah mulai mati sel otak. Menit ya jaraknya. Ya, makanya tadi begitu ada yang kolaps kita cepat bangunkan. Kalau dia nggak bangun dalam 10 detik, kalau bisa kita udah pastikan dia napas nggak, jantungnya berdenyut nggak. 10 detik itu pertama udah kita mesin itu. Lalu panggil bantuan dan kita langsung mulai resusitasi. Jangan ragu-ragu. Kalau jantungnya nggak berdenyut, tidak bernapas, langsung mulai resusitasi. Jangan ragu-ragu. Maka itu kan saran saya, saran kita lah mungkin ya, biasa minimal berdua gitu ya rombongannya. Betul. Itu mungkin enak ya. Apalagi lagi era COVID ini, Ya, orang takut, orang pingsan tuh bisa nggak diapa-apain. paranoid. mau di videoin doang ya? Iya. Video dulu. Mas, Lihat dulu. Bang. Mas, respon, Mas. Nanti lihat aja. itunya apa? Nafasnya? Napasnya Di- tidak ada respon. Kita tolong Mas, langsung ke mama jantung ya. Kita harus tegak lurus dulu. 1, 2, 3, 4, 2 very boring minutes later. 30. Coba. Ayo, 2 very boring minutes later. Yang respon. Oh, ada yang pingsan. Oke, kayaknya ini pingsan nih. Angkat kepalanya nih. Coba di pompa. lurus dulu. 2 very boring minutes later. Lurus sendiri. Oh, udah. Berhasil. Astagfirullahaladzim. Pingsan. Pak, kamu Pak. Pak, Di. Saya panggil bantuan nih. wah, nggak ada. Halo, Mas Adi kasih petualang. ambulans. Ada yang kecelakaan di Jalan Kenari. Tolong kirim ambulans ya. Terima kasih. 2 very boring minutes later. Telepon lagi. Jadi tadi kalau Pak Adi lakukan seperti itu insya Allah tulang rusuk pasiennya patah. Tangan kita ini harus betul-betul di tengah sini. Tadi sini ya. Ulu hati. Pak Adi di sini. Ulu hati ini. Jadi di tengah antara dua puting. Dua puting. Jadi di sini dulu, taruh dulu di situ. Baru ya ikat tangannya, baru kita angkat. Jadi betul-betul di tengah, imbang pilih makanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 very boring minutes later. Belum lanjut gitu. 7, 8, berapa? 2, 3, ya. Saya lagi. Alhamdulillah bangun, diapain? Kalau gitu. Action. Ada yang pingsan, ada yang pingsan. Pak, bangun Pak. Pak, bangun Pak.
Enggak nafas lo dia lo. Coba nadinya saya bisa. Nadinya juga nggak ada nih Pak. Tolong telepon ambulan Pak. Tolong ya. Nah gini nih. Oke. Halo, ambulan. Tolong kirim Udah pompa ya. jalan ke nadi. 1, 2, Iya, 3, ada yang 4, 5, perlu 6, direhabilitasi. 8, 9, 10, makasih. 11, 12, 13, 14. 2 very boring minutes later. Belum. Yuk. 2, 3, 4, 5, 6. 2 very boring minutes later. Nah, 3. Udah mulai napas nih. Udah ada niatnya. Ya, Pak? kita tinggal ke Pak? ambulan. Ambil Pak? minum, Bang. Nah. Kita minum tehnya, Bu. Udah bangun nih. Bangun nih. Balik, Bu. Minum. Pak, mulai sadar ya. Maka kita hanya lakukan pompa saja. Nah, hitungannya itu bisa non-stop selama 2 menit atau kita hitung seperti tadi 30 ya. Tapi selama 5 siklus non-stop juga. Nah, itu baru kita coba evaluasi nadinya dan nafasnya. Apakah sudah ada respon atau enggak, ya. Itulah yang bisa kita ajarkan ya untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menghilangkan keraguan-raguan kita pada saat menolong orang. Dan kalau kita kerjakan ini minimal mendekati benar saja, nggak juga 100% benar, itu sudah lumayan ketimbang salah banget gitu ya. Saya Dr. Andri dari Ngagoseh. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akan ajarkan lagi hal-hal lain yang terkait dengan kesehatan dan terkait dengan goes. Ngagoseh. Goes sambil sedekah.